Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruben Gaul. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah musik yang mungkin sudah sering teman-teman dengarkan ataupun belum teman-teman dengarkan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari istilah musik monodie. Monodie yaitu gaya musik yang terdiri dari satu melodi utama dengan iringan sederhana, berkembang pada zaman barok, berbeda dengan polifoni yang banyak suara. Contoh dari monodie ini yaitu lagu nyanyian tunggal dengan iringan gitar atau piano sederhana. Kemudian ada morbidezza. Morbidezza yaitu istilah dinamika dan ekspresi untuk memainkan musik dengan lembut, halus, manis, dan penuh kelembutan. Contoh dari morbidezza ini yaitu bagian lagu yang dimainkan dengan suara sangat lunak dan perasaan lembut seperti bagian tengah lagu Clair de Lune. Kemudian yang ketiga ada motif. Motif adalah bagian melodi atau irama pendek yang merupakan unsur terkecil pembentuk kalimat musik, memiliki karakter khas dan sering diulang atau dikembangkan. Contoh dari motif ini yaitu 4 nada awal lagu pada lagu Selamat Ulang Tahun. Itu sudah termasuk sebuah motif. Kemudian ada musikal. Pengertian dari musikal ini yaitu dia berasal dari bahasa Belanda yang berarti bermusik, bersifat musikal, atau memiliki rasa dan kepekaan terhadap musik. Untuk contoh dari musikal ini yaitu ketika mengatakan seseorang sangat musikal karena ia mudah memahami dan memainkan lagu baru. Kemudian ada nainia, pengertiannya yaitu lagu nyanyian atau komposisi musik yang bersifat sedih sehingga dinyanyikan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia atau lagu ratapan. Contohnya itu komposisi musik klasik yang diciptakan sebagai penghormatan kematian seseorang. Kemudian ada nuance. Nuance adalah perbedaan halus dalam nada, dinamika, tempo, atau ekspresi yang memberikan kehalusan dan keindahan pada penampilan musik. Contohnya yaitu seperti sedikit memperlambat tempo di akhir kalimat lagu untuk memberikan kesan lembut. Kemudian ada orchestration. Orchestration ini adalah seni yang mengatur atau menulis komposisi musik agar dapat dimainkan oleh orkestra, termasuk pembagian-bagian musik untuk setiap jenis alat musik. Contohnya yaitu mengubah lagu piano menjadi lagu orkestra lengkap dengan membagi suara ke biola, seruling, trombon, dan lain-lain. Kemudian ada ornamen atau ornamento. Ini merupakan hiasan nada yang ditambahkan pada melodi utama untuk memperindah lagu, bukan pada pokok namun memberikan keelokan. Contohnya yaitu seperti trill, getaran nada, mordent, atau arpeggiatura. Kemudian ada overture. Untuk overture ini yaitu musik pengantar atau pembuka yang dimainkan di awal opera, yaitu seperti oratorior atau karya musik besar lainnya. Misalnya biasanya meringkas tema utama karya tersebut. Contohnya itu overture dari opera The Marriage of Figaro karya Mozart. Kemudian ada paccato. Paccato yaitu petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan tenang, damai, tentram, dan terkendali. Contohnya seperti bagian musik yang dimainkan dengan nada rendah dan ritme tenang, tidak bersemangat tinggi. Kemudian ada passacaglia atau passacaglie. Ini bentuk musik variasi yang dibangun di atas melodi atau progresi akord yang berulang terus-menerus, biasanya dalam tempo lambat dan suasana serius. Contoh dari passacaglia yaitu seperti passacaglia untuk biola dan cello karya Johann Halvorsen. Kemudian ada passage. Passage ini adalah bagian dari komposisi musik, seringkali berupa rangkaian nada cepat yang berfungsi sebagai jembatan penghubung menuju bagian musik lain. Rangkaian nada-nada cepat yang menghubungkan bagian awal lagu menuju bagian chorus. Kemudian ada pathetico. Pengertian dari pathetico ini yaitu petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan perasaan yang mendalam, sedih, mengharukan, atau penuh emosi. Contoh dari pathetico ini yaitu seperti gerakan lambat pada sonata piano Beethoven yang dimainkan dengan perasaan sangat menyentuh hati. Kemudian ada percussion atau percussion. Pengertian dari percussion yaitu kelompok alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul, diguncang, atau digeserkan, seperti gendang, tamborin, simbal, marimba, atau gong, dan alat musik percussion lain. Kemudian ada perdendosi.
Perdendosi adalah petunjuk dinamika yang berarti suara perlahan-lahan melemah, menghilang atau mati pelan-pelan. Contohnya yaitu pada akhir lagu yang dimainkan makin pelan hingga suara tidak terdengar lagi. Kemudian ada piacere, pengertiannya yaitu petunjuk yang memberi kebebasan kepada pemain musik untuk memainkan bagian tersebut sesuai selera dan keinginan hatinya sendiri, bebas dari aturan tempo gitar. Contohnya yaitu bagian lagu solo di mana pemain boleh memelankan atau mempercepat sesuka hati untuk keindahan ekspresi. Kemudian ada pietoso. Pengertian dari pietoso ini yaitu petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan rasa iba, penuh belas kasih dan kelembutan hati. Kemudian ada contohnya yaitu seperti lagu yang berisi doa atau permohonan yang dimainkan dengan nada sedih dan lembut. Kemudian ada palacido. Pengertian dari palacido ini yaitu petunjuk cara main yang berarti tenang, damai, tentram, dan mantap. Contohnya yaitu lagu pengantar tidur yang dimainkan dengan ritme stabil dan nada yang tenang. Kemudian ada komposo. Komposo ini adalah petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan gaya megah, gagah, penuh kehormatan, dan agung. Contoh dari lagu ini seperti lagu-lagu upacara atau lagu kebangsaan yang dimainkan dengan suara lantang dan tegak. Kemudian ada portato. Pengertiannya yaitu cara memainkan nada di mana nada tersebut sedikit terputus namun tetap terhubung di antara staccato dan legato. Nadanya sedikit ditarik. Contohnya seperti pada memainkan deretan nada dengan jarak pendek namun tidak terlalu terputus-putus. Kemudian ada yang postume. Pengertiannya yaitu istilah untuk karya musik yang diterbitkan atau dipentaskan setelah penciptanya meninggal dunia. Contohnya banyak karya Franz Schubert yang diterbitkan dan dikenal publik setelah ia tiada. Kemudian ada preciptando. Pengertiannya yaitu petunjuk tempo untuk mempercepat permainan secara bertahap dan makin cepat, seolah-olah terburu-buru atau jatuh. Contohnya itu pada bagian akhir lagu yang temponya makin ngebut atau semakin cepat menuju penutupan. Kemudian ada principale. Pengertiannya yaitu bagian suara utama, melodi pokok atau alat musik yang memegang peran utama dalam sebuah komposisi. Contohnya seperti suara sopran dalam paduan suara yang membawa melodi utama lagu. Kemudian ada pansto. Ini pengertiannya yaitu tanda titik yang diletakkan di sebelah not untuk memperpanjang nilai nada menjadi 1,5 kali nilai aslinya atau tanda ritmis dalam notasi musik lama. Contohnya yaitu seperti not 1/4 bertitik, nilainya sama dengan not 1/4 ditambah not ke-8. Kemudian ada quartetto. Pengertiannya yaitu grup musik yang terdiri dari 4 pemain atau karya musik yang ditulis untuk 4 alat musik atau penyanyi. Contohnya kuartet gesek 2 biola. Contohnya seperti kuartet gesek 2 biola, viola, dan cello. Kemudian ada quintet circle. Pengertiannya yaitu istilah dari bahasa Belanda untuk lingkaran quint, sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar tangga nada mayor dan minor berdasarkan jarak nada 1/5. Contohnya yaitu seperti menggunakan lingkaran ini untuk mengetahui berapa banyak nada crash atau mol pada tangga nada D mayor, dan seterusnya. Kemudian ada quintet. Quintet adalah grup musik yang terdiri dari 5 pemain atau karya musik yang ditulis untuk 5 alat musik atau penyanyi. Contoh quintet ini yaitu pada alat musik brass, yaitu trompet, trombon, trompet basah, tanduk Prancis ataupun tuba. Kemudian ada quodlibet. Pengertiannya yaitu komposisi musik yang menggabungkan beberapa melodi, lagu populer atau lagu lain dimainkan bersamaan atau bergantian dengan cara yang terampil. Contohnya yaitu menggabungkan lagu Anak Kambing Saya dan Manuk Dadali dimainkan bersamaan secara serasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada raddoppiare. Pengertiannya yaitu istilah yang berarti menggandakan suara atau alat musik atau menaikkan nada sebesar 1 oktaf. Contohnya itu menggunakan suara biola pertama dengan suara seruling agar melodi terdengar lebih tebal. Kemudian ada recital. Recital ini seperti sebuah pertunjukan yang dibawakan oleh seseorang pemain solo atau penyanyi karena disertai iringan pengiring. Contoh recital piano karya Chopin yang dimainkan oleh satu orang pianis. Kemudian ada recitativo.
Pengertiannya itu gaya nyanyian yang iramanya mengikuti irama dan intonasi pembicara, digunakan untuk menceritakan jalan cerita dalam opera atau oratorio, kurang bersifat melodi. Contohnya seperti bagian percakapan dalam opera yang dinyanyikan bukan diucapkan seperti bicara biasa. Kemudian ada religioso. Ini pengertiannya yaitu petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan gaya yang kusyuk, sakral, suci, dan penuh perenungan rohani. Misalnya ini ada pada lagu gereja atau lagu rohani yang dimainkan dengan tenang dan penuh rasa hormat. Kemudian ada res. Res ini adalah tanda diam dalam notasi musik yang menunjukkan berapa lama pemain harus berhenti bermain atau menyanyi sesuai nilai ketukan tanda tersebut. Contohnya seperti tanda diam seperempat yang berarti diam selama satu ketukan. Kemudian ada Richard Kerr. Ini memiliki arti bentuk musik polifoni zaman barok yang mirip dengan fugue, bersifat rumit, serius, dan menggunakan pengembangan tema secara mendalam. Contohnya seperti pada karya musik kontrapungal untuk organ karya Johann Sebastian Bach. Kemudian ada rigoroso. Pengertiannya yaitu petunjuk cara main untuk memainkan musik dengan ketat, tegas, dan mengikuti tempo serta irama secara tepat tanpa kebebasan. Contohnya seperti bagian musik yang iramanya teratur dan harus dimainkan sesuai ketukan metronom tanpa melambat atau melemelan. Kemudian ada risoluto. Ini pengertiannya yaitu petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan tegas, mantap, berani, dan penuh keyakinan. Contohnya seperti lagu semangat yang dimainkan dengan nada yang jelas dan tegas, tidak ragu-ragu. Baru kemudian ada robusto, yaitu pengertiannya petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan kekuatan, ketegasan, suara yang besar dan kokoh. Ini contohnya seperti melodi yang dimainkan dengan suara keras dan penuh tenaga, terutama pada alat musik tiup atau gesek. Kemudian ada romance. Ini pengertiannya yaitu komposisi musik pendek yang bersifat liris, lembut, indah, dan penuh perasaan cinta atau kelembutan. Ini tidak memiliki bentuk baku yang ketat. Contohnya seperti romance untuk biola dan orkestra karya Beethoven. Kemudian ada serare. Ini pengertiannya itu istilah yang berarti mempercepat tempo menuju akhir bagian atau menutup atau menyelesaikan bagian musik. Contohnya yaitu seperti mempercepat permainan sedikit saja saat mendekati penutupan kalimat musik. Kemudian ada sektet. Ini pengertiannya yaitu grup musik yang terdiri dari 6 pemain atau karya musik yang ditulis atau yang dimainkan untuk 6 alat musik atau penyanyi. Untuk contoh dari sektet ini yaitu sektet gesek dan piano yang populer di era musik klasik. Kemudian ada sforzando. Sforzandonya itu tanda dinamika yang berarti satu nada atau akor dimainkan secara tiba-tiba dengan keras dan kuat, lalu biasanya kembali ke volume semula. Ini contohnya seperti pada bagian tenang tiba-tiba ada satu pukulan yang keras dan mengejutkan. Kemudian ada silencio. Silencio ini adalah istilah yang berarti keheningan atau kebisuan, perintah untuk berhenti bermain sepenuhnya. Contohnya seperti di tengah orkestra besar, semua alat musik berhenti bersamaan dan terdiam sesaat sebelum masuk kembali. Kemudian yang selanjutnya ada selargando. Selargando ini seperti petunjuk tempo yang berarti memperlebar atau memperlambat tempo secara bertahap, lebih luas perubahannya dibanding ritardando. Contohnya seperti permainan musik yang makin melambat makin melebar antar nadanya. Dan juga ini ada pada bagian lagu Janger. Saya akan mencontohkannya sedikit. Contohnya pada lagu Janger pada bagian Arakijang. Arakijang. Itu dia contohnya pada lagu Janger, selargando pada lagu Janger. Dia semakin melambat dan melebar jarak antar nadanya. Kemudian ada selentando. Pengertiannya itu petunjuk tempo yang berarti melambat, mereda, dan melemah perlahan-lahan. Contohnya itu pada bagian lagu yang perlahan-lahan menjadi lambat dan suaranya makin halus. Kemudian ada slur. Slur adalah tanda garis lengkung yang menghubungkan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya
Artinya nada-nada tersebut dimainkan secara sambung menyambung halus dan tidak terputus. Contoh garis lengkung di atas deretan nada yang menandakan harus dimainkan secara legato. Nanti saya akan tampilkan contoh dari seluruh. Kemudian ada smanioso. Ini adalah petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan gaya yang bergairah, berapi-api, penuh semangat, berlebihan, atau gelisah. Contohnya itu pada bagian musik yang menggambarkan perasaan marah atau sangat bersemangat tinggi. Kemudian ada solfeggio. Solfeggio ini yaitu pengertian latihan vokal menggunakan nama-nama nada do, re, mi, fa, sol, la, si untuk melatih pendengaran dan kemampuan menyanyi nada yang benar. Latihan menyanyi naik turun tangga nada menggunakan suku kata solmisasi. Contoh dari solfeggio ini yaitu tangga nada triol, yaitu seperti do re mi fa sol la sol la si do re si do mi re do si la sol fa mi re sol do. Itu adalah contoh latihan vokal solfeggio. Kemudian ada spirituoso. Spirituoso ini dari istilah musiknya aja berasal dari kata spirit, yaitu semangat. Ini adalah petunjuk ekspresi untuk memainkan musik dengan bersemangat, hidup, cergas, dan penuh jiwa. Lagu tarian yang dimainkan dengan gembira dan penuh semangat. Untuk contoh dari spirituoso ini juga sering digunakan pada lagu-lagu kebangsaan. Contohnya bangun pemuda-pemudi Indonesia. Dia menyanyikannya dengan penuh rasa semangat dan penuh jiwa. Kemudian ada stemfork. Stemfork ini adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti garis paranada atau tangkai nada pada notasi musik, atau juga berarti garis tempat meletak not balok. Contohnya 5 garis sejajar tempat kita menuliskan not musik disebut stemfork. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai istilah musik, pengertian, dan contoh-contohnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak mulai dari awal hingga akhir. Sekian dari video saya, terima kasih.